ulama-ulama kita tidak pernah ada catatan menggerakkan rakyat untuk melawan pemerintah. Tidak ada. Kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap negara kesatuan Republik ini bersifat final, mutlakon, bila qayyidin, baik qayyidin lazimin maupun qayyidin ghairi lazimin, mutlakon, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bagi Nahdlatul Ulama bersifat final. Setelah reformasi hadir seorang putra Nahdlatul Ulama, Sayyidi Syekh Abdurrahman Wahid Gus Dur, Allah takdirkan memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman SBY, kemudian gerakan-gerakan radikal muncul di Indonesia. NU bersama warga bangsa lainnya berjuang bagaimana gerakan-gerakan radikal ini bisa diberantas dari Indonesia. Abuya Dimyati berputra Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi berfatwa bahwa gerakan-gerakan radikal semacam HTI, FPI harus dihilangkan dari Indonesia. Sebelum negara Indonesia ngeh terhadap HTI dan sebagainya, Abuya Muhtadi Dimyati sudah berfatwa terlebih dahulu beberapa tahun yang silam bahwa HTI harus dibubarkan dari Indonesia. Kemudian hari ini Nahdlatul Ulama bersama warga bangsa lainnya tetap setia mempertahankan Indonesia, apalagi setelah putra terbaik Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama sama Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini adalah beban yang lebih berat bagi warga Nahdlatul Ulama yang harus menunjukkan ketika guru kita bersama ada di puncak pimpinan, bagaimana kita warga Nahdlatul Ulama harus menjaga ketertiban, kedamaian di seluruh pelosok negeri Nusantara ini, saudara. Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Wali Songo. Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang dibawa oleh Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Yang sekarang Nahdlatul Ulama mengkristalkan ajaran Islam Wali Songo dengan tawaran konsep Islam Nusantara. Kita Islam tapi kita Nusantara. Kita Islam tapi kita adalah Indonesia. Kita Islam dengan kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita sebangsa yang berbeda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa. Ini harus lahir di dalam kesadaran kita, sehingga kita sebagai umat Islam bijaksana sebagai mayoritas di dalam mencetuskan setiap gagasan-gagasan kenek Indonesia Raya. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita ada berbeda dari sisi budaya, tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, yaitu
Indo, Indo, Indo. Para pendahulu kita mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah. Lihat dalam Undang-Undang Dasar. Dan sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Indonesia harus bersatu dan pertama harus merdeka, karena di dalam undang-undang yang disebutkan bukan bersatu terlebih dahulu. Bersatu kalau masih ada satu suku bangsa merasa lebih tinggi derajatnya dari bangsa lainnya di Indonesia. Buat apa kita bersatu kalau mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri, kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri. Jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur, wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian adalah ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Kullukum ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak-budak dari selain kalian. Di hadapan Allah kita adalah sama. Tidak boleh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada di dalam ajaran Islam ta'lihul inas wa ta'nisul ilah. Tidak ada menuhankan manusia
dan memanusiakan Tuhan. Yang ada adalah kita wajib untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah hanya taat kepada Allah dan taat kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati. Siapa dia? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah orang yang mengurus kalian. Walaupun dia bukan keturunan daripada Raden, kalau dia jadi RT wajib dia ditaati karena dia adalah ulil amri. Walaupun dia turunan Nabi Nuh, turunan Nabi Ibrahim, kalau dia tidak jadi apapun dalam kehidupan, tidak ngurus urusan kalian, tidak ada kewajiban kalian untuk mentaatinya, tidak ada. Tapi walaupun abdun habasiyun, hamba yang hitam legam, kalau dia memegang urusanmu, dia menjadi ketua RT, ketua RW, dia menjadi lurah, dia menjadi camat, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi presiden, dia menjadi ketua organisasi, maka dalam lingkup urusan-urusan yang menjadi tanggung jawabnya, kita sebagai rakyatnya, kita sebagai anggotanya wajib untuk mentaati mereka. Tidak ada di dalam ajaran Islam orang harus dimuliakan hanya berdasarkan darah dan nasabnya. Tidak ada. Ada orang-orang yang memperkosa saudara, memperkosa hadis-hadis Rasulullah tentang ahli bait. Kemudian hadis-hadis tentang ahli bait itu dibawa maknanya untuk diri mereka. Kemudian dengan itu mereka doktrin umat, mereka doktrin jamaah untuk buta hati mereka, hanya melihat cinta dari mereka, tidak melihat cinta dan ajaran selain mereka, sehingga cinta dan ajaran selain mereka dimunafikan. Ini adalah penjajahan pikiran, penjajahan rohani yang harus. Saya permisi minum dulu. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Allah lah yang telah memuliakan kalian, wahai orang Garut, wahai orang Limbangan. Maka jangan hinakan kalian di hadapan siapapun atas nama apapun, kecuali di situ ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan yang diperbolehkan adalah kehinaan di hadapan orang tua kita. Wahfid janah, harus tawadu, harus menghinakan diri di hadapan ibu kita, di hadapan ayah kita. Waman fi ma'nahuma indal ulama wa huwal masyayikh. Kalau dia bukan ibu kalian, kalau dia bukan ayah kalian, kalau dia bukan guru kalian, walaupun katanya dia kiai, walaupun katanya dia ulama, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk menghormatinya dengan menghinakan orang tua dan guru kalian yang mengajari kalian sendiri. Artinya apabila ta'arud antara menghormati orang tua
dengan menghormati ulama itu, maka orang tua harus didahulukan terlebih dahulu. Sekarang ini doktrinnya beda. Kalau engkau mencintai cucunya Rasul, walaupun ibumu sakit, maka engkau harus hadir apabila ada panggilan juang. Kalau ada panggilan jihad. Jihad apa? Negeri kita ini sedang tenang, saudara. Negeri kita ini aman, tentram. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil beli cilok. Ngedengerin ceramah juga bisa sambil ngopi, bisa sambil ngerokok. Banser begana begini juga nggak ada apa-apa sebenarnya mah. Pura-pura sibuk. Aman, tentram, betul nggak? Cuma Banser ingin menunjukkan penghormatan pada kiai-kiai saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Negeri kita ini aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Ini pelajar-pelajar Ibnu kenapa ngeliatinya begitu? Apalagi mikir ini punya istri belum ya? Gampang, saya tinggal ngontek ya Amin. Ya iya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang terjadi hari ini adalah orang-orang yang memegang mic, tapi dia tidak memegang hati. Dia asal bicara, walau kadangkala menyakiti ratusan juta bangsa Indonesia. Bagi yang cinta pada dia karena sudah buta, mereka membenarkan mereka karena yang diajarkan adalah kebutaan. Yang diajarkan cinta, dipanggilnya pengikut itu muhibbin. Tidak seperti Rasulullah memanggil pengikutnya dengan sebutan ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya ashab. Para kiai memanggil pengikutnya santri. Tidak ada yang memanggil muhibbin. Para pecinta itu tidak ada, saudara. Muhibbin itu buta, karena sehingga yang menjadi pengikut mereka amat disebut ashab. Maka ketika Nabi Muhammad tiada, murid-muridnya para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, dapat menguasai tanah yang lebih luas, sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut la ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut ashab, bukan disebut muhibbin. Kemudian murid-murid Imam Syafi'i disebut ashabus Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Maka mereka kemudian menjadi ulama-ulama besar sepeninggal Imam Syafi'i. Cucu-cucu muridnya juga menjadi ulama-ulama besar. Kemudian cucu-cucu muridnya menjadi ulama-ulama besar. Mereka yang disebut sebagai ashab adalah mereka yang dididik untuk lebih mulia dan lebih pintar dari gurunya. Sementara mereka yang disebut muhibbin hanya dijadikan anak buah yang untuk mengorbankan diri bagi yang dicintainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apalagi mereka yang berceramah di media-media sosial, di hadapan-hadapan publik, belum pernah riyadhah hati, belum mencapai syarat yang sempurna. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, la yambaghi li faqirin ayyatasadda wa yatasaddara li irsadin nas illa in a'tahu Allahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama.
tidak segarutnya. Layam bagi itu maknanya tidak segarutnya. Kalau orang Jogja tidak seyogianya. Kalau orang Banten tidak sebantennya. Kalau orang Cigawir layam bagi tidak segawirnya. Li fakirin, untuk seseorang untuk berceramah di hadapan manusia kecuali dia telah diberikan ilmunya para ulama, politiknya para pemerintah, dan hikmahnya para aulia-aulia Allah. Kalau orang telah memiliki tiga, pertama dia adalah ilmu dari para ulama, dia telah pantas berbicara karena sudah banyak ilmunya, dia sudah ta'lim puluhan tahun di pondok pesantren, kemudian dia mengerti siasatul hukama, politiknya para pemerintah. Kadang-kadang politik itu li siasatin nas, sesuatu yang kelihatannya tidak baik untuk satu kelompok, tetapi hal itu manfaat dan maslahatnya baik untuk masyarakat yang lebih luas. Pemerintah kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang demikian. Yang ketiga adalah hikmatul hukama. Dia harus mempunyai hikmahnya para aulia-aulia Allah, kasih sayang dan cinta di hati. Tidak setiap ilmu itu saudara bisa untuk diberikan di hadapan publik seperti ini. Yang harus diberikan ke hadapan publik seperti ini adalah apa yang menggerakkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan perbudakan pikiran yang menggelantung di hati-hati masyarakat, sehingga pencerahan itu akan membuka dirinya untuk menjadi manusia yang merdeka, manusia yang betul-betul tidak menjadi budak daripada manusia lainnya. Saudara-saudara, sebenarnya saya ingin lama untuk berceramah, tetapi suara ini karena saking semangatnya di negeri sendiri, karena saya walau dari Banten tapi ada kata orang tua, ada silsilah nasab ke Bandung, Garut, dan Sumedang Larang. Kalau di DNA, kalau berani DNA ya, berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara.